Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan aku Ika Natsari dengan channel 23028. Di sini aku akan menjelaskan lagi nih dengan baju yang masih sama karena ini satu hari ya buatnya. Jadi aku akan menjelaskan materi tentang konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari harga pokok, penjualan, dan beban operasional. Langsung saja. Nah, HPP itu adalah total biaya langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual. Ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead produksi atau biaya lain. Nah, peran HPP dalam bisnis dan pajak itu menentukan laba. HPP digunakan untuk menghitung laba kotor perusahaan. Semakin tinggi HPP, semakin rendah laba kotornya. Yang kedua, menentukan harga jual. Nah, jadi itu HPP pada bisnis itu untuk menentukan berapa sih harga jual atau harga barang ataupun produk yang akan kita jual, dengan menghitung semua seperti kayak jumlah bahan baku yang dipakai, terus tenaga kerja langsung, dan juga kayak beban operasionalnya gitu. Yang ketiga ada pelaporan pajak. Nah, HPP merupakan beban yang dapat dilaporkan dan dikurangkan dalam perhitungan pajak PPh badan perusahaan, sehingga perhitungan yang akurat sangat penting untuk kepatuhan pajak. Nah, pajak atas beban operasional adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan operasional sehari-hari bisnis, seperti pajak properti ataupun pajak yang dibebankan pada laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Pajak ini tuh berbeda dari pajak penjualan. Pajak penghasilan itu bisa dianggap beban operasional jika disajikan di atas EBIT dalam laporan laba rugi. Nah, klasifikasi pajak sebagai beban operasional itu ada dua. Yang pertama, pajak properti dan juga pajak penghasilan. Nah, pajak yang termasuk beban operasional itu ada pajak penjualan. Pajak ini dikumpulkan dari pelanggan dan diserahkan kepada pemerintah sehingga tidak pernah menjadi milik bisnis dan tidak dicatat sebagai beban operasional. Nah, yang kedua, pajak atas laba di luar operasi. Pajak ini dikenakan pada keuntungan non-operasional seperti keuntungan modal dan keuntungan dari investasi. Biaya yang boleh dikurangkan dalam pajak. Biaya yang boleh dikurangkan dalam pajak atau deductible expense. Deductible expense adalah seluruh biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak atau PKP menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, pasal 6, biaya ini merupakan pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga diakui sebagai beban dalam perhitungan fiskal. Nah, menurut undang-undang itu harus memenuhi 3 prinsip nih si deductible expense tadi. Yang pertama, biaya tersebut harus berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, kegiatan usaha tersebut harus dilakukan untuk memperoleh penghasilan yang dikenai pajak. Dan yang ketiga, biaya tersebut tidak boleh untuk keperluan atau kepentingan pribadi. Nah, jenis-jenis biaya yang termasuk deductible expense itu apa saja sih? Yang pertama ada biaya operasional usaha, itu meliputi gaji upah lembur dan juga tunjangan pegawai, biaya listrik, biaya alat, biaya ATK, biaya perbaikan, sewa gedung, dan juga administrasi. Ada juga harga pokok penjualan. Terus ada penyusutan dan amortisasi fiskal, biaya royalti, sewa lisensi, biaya promosi dan pemasaran, kerugian karena selisih kurs, kerugian penjualan aset usaha, pajak yang menjadi beban perusahaan, dan iuran dan sumbangan tertentu ya. Syarat suatu biaya dapat menjadi deductible expense itu, yang pertama ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha tadi. Yang kedua, misalnya pembelian bahan baku. Nah, yang kedua ada manfaat ekonomis untuk mendapatkan penghasilan. Terus tidak mengandung unsur pembagian laba atau kepentingan pribadi, didukung bukti transaksi yang lengkap dan valid, tidak melebihi batas kewajaran usaha.
Nah, tujuan adanya deductible expense dalam perpajakan ini untuk memberikan keadilan dalam perhitungan pajak, terus menghindari pengenaan pajak atas biaya yang memang diperlukan untuk menjalankan usaha, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pencatatan biaya yang transparan, dan juga ada menyesuaikan laporan fiskal dengan kondisi bisnis sebenarnya. Terus selanjutnya ada biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam pajak non-deductible expense. Jadi ini tuh adalah kebalikan dari yang aku jelaskan tadi ya. Baca maksudnya. Nah, biaya yang tidak boleh dikurangkan. Pengeluaran yang secara akuntansi mungkin diakui sebagai beban, tetapi menurut ketentuan perpajakan tidak boleh mengurangi penghasilan bruto saat menghitung penghasilan kena pajak. Nah, kriteria umumnya tuh tidak berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau yang disebut dengan bukan 3M. Yang kedua, termasuk pembayaran atau pengeluaran yang dilarang oleh undang-undang, bertindak sebagai distribusi modal atau pembagian laba, bersifat penalti dan sanksi, bukan pengeluaran operasional tetapi kapital, tidak didukung bukti atau dokumen yang sah menurut fiskal, dan juga bersifat pribadi atau personal. Nah, kategori dan contoh biaya yang tidak boleh dikurangkan itu yang pertama, seperti pajak penghasilan yang dibayar atau terutang, terus pembagian keuntungan atau kepada pemilik usaha, terus biaya untuk kepentingan pribadi pemilik atau pihak tertentu, terus ada denda sanksi administrasi dan denda pidana, terus ada cadangan umum, terus biaya yang melebihi kewajaran, pengeluaran untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak, sumbangan tertentu, dan juga lain sebagainya. Mengapa biaya-biaya ini tidak boleh dikurangkan? Nah, karena yang pertama tidak terkait langsung dalam kegiatan menghasilkan kena pajak, bersifat penalti, menghindari pengalihan laba, dan juga administrasi dan pembuktian. Nah, jadi kesimpulannya itu konsep akuntansi pajak dalam kaitannya dengan HPP dan beban operasional menekankan pentingnya pemisahan biaya yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan biaya yang tidak diakui menurut ketentuan perpajakan. Nah, biaya yang boleh dikurangkan itu seperti yang aku jelaskan tadi ya, sudah jelas lah. Dan juga ada biaya yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense tadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.